Halo Ko William. Hai. Ya, halo sambil nunggu yang lain ya. Oke, oke. Sekarang ini kita jadwal mulai jam 12:10. Sekarang 12:09. Mungkin nanti agak telat dikit supaya yang lain nggak ketinggalan informasi nih. Nah, buat teman-teman yang Mm. udah join itu bisa ajak-ajak yang lain supaya nggak ketinggalan. Soalnya ini kita obrolannya agak jarang nih kalau kita ngomongin sektor properti sama konstruksi ya. Gitu. Ya, Karena kita lagi break di sesi satu untuk trading yang perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Itu kita udah lihat sektor yang lagi hangat memang pada saat ini masih di timah sama di batu bara ya Ko ya. Sama uh, sama nikel segala macam. Cuma kita harus bisa punya usaha untuk mendiversifikasi aset supaya portfolio kita tuh bisa tersebar di berbagai macam sektor. Jadi kita istilahnya bisa hedging di sektor A, sektor B, dan sektor C gitu. Jadi karena setuju. sektor yang sekarang ini juga lagi rame yang batu bara dan lain sebagainya, jadi kita harus berpikir untuk coba mulai lihat sektor-sektor mana nih yang lagi rising. Setuju Eko ya, yang lagi sunrise Setuju, gitu. setuju. Jangan Biar sampai nggak pada Uber kita di atas gitu kan. betul, jangan sampai kita cuma nyangkut di atas nanti. Boleh kita uh, trading untuk ngejar yang sekarang lagi rame, tapi kita harus tahu di mana titik keluar kira-kira gitu ya. Karena kita kan belinya pada saat lagi rame, pada saat lagi jutaan pasang mata tuh bener-bener lagi ngarah ke sektor-sektor yang hari ini lagi rame gitu. Nah, kita itu sebagai investor, kenapa sih kita mau bahas sektor properti sama koin? Pertama kali adalah karena kita bisa ngelihat siklus ya, kok ya, siklus bisnis gitu. Karena kita tahu kalau kita ngomongin uh, sektor properti sama konstruksi itu nggak lepas dari kejadian pada saat tahun 2008. Ini sebelum kita bahas technical analysis, kita overview dulu ke teman-teman kita investor yang ada di tempat masing-masing ya. Jadi pada saat tahun 2008 kita jelas mengalami bubble properti ya. Jadi Ya. terjadi semacam credit default swap dari Amerika yang sampai menyebabkan kejatuhan atau keruntuhan dari Lehman Brothers kurang lebih seperti itu, sehingga efeknya itu sampai ke Indonesia gitu. Jadi properti, dan kita mengalami resesi pada tahun 2008, tapi setelah itu ternyata kita itu khususnya di sektor properti sama konstruksi itu malah naik bisa sampai 500% sampai 1000% bahkan di saham ASRI, Alam Sutra maksudnya ya, terus BSBE, Pawon dan lain sebagainya. Mungkin nanti Ko William bisa juga jelasin sektor-sektor apa, saham-saham apa yang kurang lebih bisa mengulang masa-masa itu gitu ya. Nah, kalau kita sebelum masuk lagi, kita mau bahas mengenai indeks ya kok ya, mungkin ya. Indeks untuk sektor properti itu di Bursa Efek itu ada IDX Proper. IDX Proper itu isinya adalah kumpulan indeks dari saham-saham sektor konstruksi apa properti. Dan yang kedua adalah untuk konstruksi IDX Infra. Nanti Ko William juga aku mau tanya banyak nih, sama mungkin para investor juga mau tanya banyak ke Ko William mengenai hal itu ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah di IDX Proper itu per hari ini itu sempat menuju all time low, tetapi ternyata hari ini harganya naik sekian berapa persen itu ya. Jadi bullish untuk indeks proper untuk hari ini gitu. Jadi gimana nih pandangan Ko William nih mengenai sektor properti dan konstruksi khususnya di tengah-tengah perang Rusia dan Ukraina nih Ko? Oke, kalau kita lihat secara keseluruhan, maksudnya kalau saya melihat secara keseluruhan untuk saham-saham indeks ini sebenarnya kalau kita lihat dari hari ini dulu aja ya. Ini sebenarnya kalau bilang ya karena pergantian kayak semacam kayak sektor rotation, cuman memang belum mengkonfirmasi hal tersebut. Maksudnya ya kita hari ini walaupun kemarin rasanya sektor komoditi pasti happy banget punya saham-saham ini gitu kan, tapi begitu kita lihat hari ini banyak yang turun sampai rejection bawah. Ya, akhirnya saat bersamaan saham-saham indeks properti dan konstruksi yang tadi katakan sempat all time low itu benar banget. Hari ini rebound. Jadi ya kayak alternatif aja sih, gantian aja ketika satu koreksi yang satu mulai naik. Tapi apakah ini sudah mengkonfirmasi reversal dan artinya apakah habis ini sektor konstruksi udah pasti langsung naiknya tinggi? Jujur kalau menurut saya sebenarnya sih belum ya. Lebih tepatnya ini karena saat ini cuman sifatnya kayak gantian aja, yang kemarin naik koreksi dan gantian yang secara yang relatif belum naik itu sektor konstruksinya gantian. Itu pun naiknya cuman boleh bilang ya nggak akan terlalu awet lah, mirip-mirip kayak saham-saham MNC kemarin yang naik IATA, Keping dan lain-lain hari ini juga
cuma naik sehari, besoknya alias hari ini turun lagi gitu. Jadi kayak cuma untuk technical rebound aja yang saat ini terjadi ya. Cuman memang secara keseluruhan kelihatannya sih masih downtrend, khususnya memang dari saham-saham properti dan konstruksi ini. Saya juga sambil lagi lihat beberapa, harapannya sih mudah-mudahan ada beberapa yang bisa kita rekomendasi. Cuman beberapa penguatannya ini menurut saya dari sisi teknikal belum terlalu menarik. Salah satu indikasi yang paling kelihatan tuh penguatan yang tertahan di bawah indikator MA5 ya, alias moving average dalam periode 5 hari alias seminggu. Nah kalau MA5 ini ya? Ya saham-sahamnya juga. Kalau jadi saya nggak terlalu fokus ke indeksnya. Kenapa? Kadang-kadang saham itu kan sistemnya pembobotan juga ya. Jadi artinya kalau misalnya ada satu yang bobotnya besar terhadap indeks tersebut, saham tersebut mau naik sendiri atau turun sendiri, indeksnya ngikut. Kayak HSG kan kalau ASI naik atau Telkom naik, mau saham yang turun lebih banyak juga tetap aja ikut naik gitu. Nah kalau lihat dari indeks propertinya sendiri masih turun, dan beberapa saham-saham dari indeks ini memang masih pergerakan yang downtrend ya. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya biarpun hari ini menguat, kalau dari sisi teknikal belum bisa direkomendasikan, terutama kalau kita mau ngomong dari harga sekarang, malah harga sekarang alias closing di sesi 1 ini malah jadi kayak telat ya. Kalau mau juga pas masih merah gitu, akan lebih baik setidaknya biarpun ada technical rebound, ada upside sedikit, udah bisa take profit gitu. Cuman intinya sih yang saya mau bilang di sini secara keseluruhan belum terlalu menarik. Mungkin salah satu alasannya kalau di konstruksi karena nunggu ini ya. Kalau perkiraan saya lagi nunggu soal ibu kota baru. Jadi kalau misalnya udah lebih jelas siapa yang nanti dapat proyeknya lebih banyak, terus nanti pembangunannya bagaimana dan lain-lain, barulah sektor ini bisa bangun lagi. Kalau perkiraan saya sih begitu. Soalnya kalau lihat-lihat memang sekarang nih indeks properti dibilang ketinggalan ya banget. Terus valuasi gimana, saya sih nggak tahu valuasi. Cuma kalau dikomparasi antara sentimen dan kinerja perusahaannya, sebenarnya sih kayak udah kasih sinyal beli. Cuma kalau dibeli sekarang makin turun harganya. Jadi kalau kita lihat dari sisi teknikal sebenarnya memang belum menarik sih untuk saham-saham sektor ini gitu. Jadi akhirnya saya fokus aja bukan kepada sentimennya lagi, melainkan pada harga sahamnya. Dan lihat kenyataannya, oh ini belum menarik, ya udahlah kita mungkin belum bisa rekomendasikan kondisi saat ini. Walaupun beberapa yang technical rebound, kalau dari teman-teman sini ada yang bisa scalping, misalnya mau trading cepat aja, mestinya tetap ada kesempatan ya, karena mau downtrend separah apapun kan sekali-sekali pasti ada rebound juga kan. Candlestick gak selamanya tiap hari merah, kata-kata ada mantul dikit juga kan. Kalau yang pas dapat momentumnya ya masih bisa gitu. Jadi nggak besar aja sih. Kalau dari bulan Februari kemarin kan di LQ45 kebetulan salah satu yang paling jago di LQ45 di sektor properti kan BSDE ya kok ya. Tapi ternyata BSDE harus keluar. Tapi ternyata diganti sama WSKT yang harga sahamnya itu sampai saat ini masih turun yang dari segi sektor konstruksi. Nah menurut Ko William gimana nih WSKT? Karena pasti banyak teman-teman yang nyangkut karena WSKT itu ibaratnya dia banyak katalis atau news-news yang ke arah pembangunan jalan tol dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak nasabah atau investor yang beli sahamnya udah mungkin dari bulan lalu atau bahkan mungkin dari tahun lalu gitu. Apalagi mungkin nanti kebagian di kalau misalkan proyek-proyek di ibu kota baru seperti itu atau di sirkuit-sirkuit nanti kalau ada tambahan proyek gitu. Nah gimana menurut Pak William nih untuk WSKT? Oke, WSKT juga salah satu yang pada hari ini naiknya terbatas di MA5. Kalau kita lihat highest-nya di 545 dan MA5 persis juga di 545. Inilah kenapa kalau misalnya ditanya apakah hari ini boleh buy WSKT, sebenarnya sih dari saya mungkin nggak bisa rekomendasi sekarang, paling kita ukur-ukuran support aja kira-kira di berapa. Saya ngerti sih WSKT memang banyak yang suka. Apalagi waktu tahun berapa tuh yang naik sampai 3 ribuan dari 600 ke 3.000 5 kali lipat. Dan banyak banget yang berkesan sama saham ini karena akhirnya setelah sekian lama saham-saham BUMN bisa naik gitu kan. Dan sekarang mungkin sebagian dari teman-teman sini juga masih berharap kapan ya kira-kira kondisi ini berulang lagi. Saya juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya belum datang momennya, mau nggak mau kita harus nunggu. Ya serius, saya sekarang lihat market komoditi lagi naik, saya malah nggak mau beli. Karena saya udah beli di bawah gitu kan. Sekarang saya lagi nyari-nyari belum naik, memang harapannya salah satunya yang dari sisi dari kondisi yang bisa katakan ketinggalan, konstruksi memang pilihannya. Cuma mau nggak mau belum bisa direkomendasikan gitu loh. Nah kalau momentumnya aja belum datang.
Belum bisa direkomendasikan, cuma tergantung ini juga kok ya, mungkin tipe profil risiko dari investornya sama tipenya dia, horizonnya tuh sepanjang apa, mungkin dia short term atau medium term atau long term gitu ya. Jadi kita bisa prediksikan seperti itu. Kalau untuk yang long term biasanya sebaiknya bukan buy on breakout gitu kalau yang untuk long term. Betul. Karena nanti kalau sampai jatuh nggak tahu jatuhnya sampai mana harganya gitu kan. Tapi kalau yang long term, kalau bisa kita nyari yang ada di bawah yang lagi mau sunrise. Tinggal jangan sampai aset atau sektor yang kita pengen ambil itu jatuh terus. Jadi kita kayak catching falling knife gitu mungkin ya, Ko William ya. Betul. Nah, kita berharap sektor yang lagi turun ini juga ada pembalikan harga atau ada rebound. Kita berharap juga mungkin pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor properti dan konstruksi. Jadi kita semua mungkin nggak akan banyak yang nyangkut di sektor-sektor yang sekarang lagi rame gitu ya, kok ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan kita ngomong dari mungkin makroekonominya, tapi cuma singkat aja nih, karena kan kita tema hari ini kita lebih ke technical analysis gitu ya. Jadi memang tanda-tandanya itu dari suku bunga acuan Bank Indonesia juga. Karena saat ini suku bunga Bank Indonesia tuh lagi di 3,5%, tetapi karena di Amerika juga lagi ada semacam inflasi yang cukup tinggi, jadi kita kemungkinan akan ikut ketarik ke 4%. Nah, pada saat kenaikan suku bunga itu ada kemungkinan bahwa permintaan volume KPR juga akan berpengaruh, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang maksud Ko William bilang kalau di saham sektor properti mungkin belum begitu menarik secara technical analysis karena ada kemungkinan masih ada penurunan juga gitu, kurang lebih seperti itu ya Ko ya. BSDE nih Ko, kan kemarin kan bulan Februari keluar dari LQ45. Kira-kira nih kalau dari pergerakan harga dari support atau resistance atau mungkin ada pola yang terbentuk di BSDE, apakah BSDE itu bisa dalam mungkin setahun atau 6 bulan itu bisa naik lagi dan mungkin bisa masuk lagi ke LQ45 kalau menurut dari future prediction dari Ko William nih? Kalau soal balik ke dalam indeks, saya jujur kurang tahu. Karena kriteria satu saham untuk masuk ke dalam indeksnya itu kan masing-masing indeks ada ya. Kebetulan saya nggak tahu sih di LQ45, maksudnya LQ45 mungkin kita bisa artikan bahwa saham-saham itu, indeks itu berisi 45 saham-saham yang perdagangannya liquid, sehingga bisa dibuka di pre-opening. Cuman harus seberapa liquidnya saya sih jujur nggak tahu. Tapi kalau secara teknikal, kebetulan BSDM mempunyai pattern yang lebih, pola yang lebih menarik. Pada saat ini aja misalnya, pattern BSDE sebenarnya sih lebih kepada descending triangle dengan support ada di ini supportnya ada di 885 ya. Jadi kalau misalnya dia bertahan di atas support ini, lakukan pembelian di saat ini bisa menjadi pembelian yang dikatakan buy on weakness gitu ya. Dan kalau dia sudah konfirmasi pola di level 1000 itu sudah mengkonfirmasi untuk reversal atau pembalikan arah menjadi menguat. Kalau misalnya dibanding dengan WSKT tadi, BSD secara teknikal lebih menarik. Ada yang lagi rame IPO ya. Kemarin itu ada penjatahan untuk SMKM. SMKM. Sama yang udah IPO kurang lebih minggu lalu itu ADCP. Nah, kalau misalkan kita melihat saham-saham yang IPO yang baru berapa hari atau lagi mau kurang mungkin baru 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Itu kita bisa ngelihat satu indikasi dari technical analysis nggak kok kira-kira untuk bisa tahu mungkin dari volume, dari indikator-indikator tertentu, karena kan secara historical itu belum ada data yang bisa kita baca secara technical analysis gitu ya untuk ADCP sama SMKM, terutama SMKM belum ada ya, maksudnya SMKM belum. SMKM itu baru penjatahan kemarin, jadi beberapa investor itu baru dapat informasi kalau SMKM itu misalkan mereka pesan 1000 lot pada saat book building, tapi ternyata pada saat dapat itu cuma 1% dapatnya. Itu jadi ada indikasi barangnya laku katanya gitu. Nah, tapi kita kalau dari segi technical analysis ngelihat SMKM sama ADCP yang untuk perusahaan-perusahaan yang baru IPO ini, kita bisa ngelihat dari sisi mana nih kok? Oke, kalau misalnya sama IPO minta technical analisisnya biasanya sih kita nunggu at the very least itu satu sesi pertama, itu pun chartnya harus kita kecilin time frame-nya katakanlah 5 menit atau 15 menit supaya lebih jelas. Tapi misalnya sebelum IPO pun bisa, karena bisa aja ada saham yang habis IPO langsung ARB juga pasti ada sekali-sekali yang kayak gitu.
Nah, supaya kita terhindar dari kondisi kuat terlanjur beli pas listing nggak jadi duit malah turun, itu yang mesti diperhatikan pertama, memang penjatahannya ke publik berapa. Kalau misalnya terlalu banyak, itu biasanya indikasi yang jelek. Kenapa? Karena biasanya sih kalau ini salah satu opini yang beredar di luar ya. Jadi kalau misalnya saham mau IPO dapatnya full gitu penjatahannya, kita pesan berapa dapat full. Pertama itu nggak memberikan kesan bahwa saham ini dari emiten ini benar-benar penjatahannya tuh diserahkan ke investor semua, gitu ya. Terus kalau menurut saya sendiri memang akan sulit untuk saham yang penjatahannya terlalu banyak untuk menguat di hari pertama dia listing. Alasannya adalah ketika semua pembeli duitnya udah jadi saham, pas listing siapa yang mau angkat lagi, kan uangnya udah jadi saham semua, pilihannya adalah jualan gitu kan. Nah kondisi seperti juga biasanya paling menjelaskan kalau saham yang belum IPO aja jadi bagus atau enggak tuh ketika ada di prospektusnya, dia bagi ke publik itu berapa puluh persen dari total saham yang dari emiten itu keseluruhan berapa. Misalnya kasih ke publik 30%, itu sebenarnya biasanya 30% itu termasuknya kegedean sih. Kalau misalnya 30% ke bawah itu much better ya, dengan kondisi begitu. Dan pada saat dia penjatahan, publik beli, gampang nggak dapat untuk secara penuhnya. Kalau misalnya dapatnya penuh gampang tuh biasanya hari pertama udah pada lomba-lomba jualan. Itu memang hal yang bisa dimengerti ya, kayak tadi saya bilang bahwa kalau pas kita beli di sebelum IPO aja kita udah dapat semua nih sahamnya. Pada saat listing nanti kita yang mau naikin siapa? Kita dan teman-teman kita yang beli semua duitnya udah jadi saham pada saat itu kan udah dapat sahamnya semua. Jadi otomatis akan lebih sulit untuk melanjutkan penguatan. ADCP itu sebenarnya salah satu contohnya sih memang. Dan kalau misalnya contoh setelah indikator atau indikasi setelah listingnya itu, kenapa saya bilang di sesi pertama? Kalau misalnya ini konsepnya sih bukan ke teknikal, tapi lebih ke yang orang bilang termologi, ya, akumulasi dan distribusi. Kalau misalnya sesi pertama sudah langsung ada perdagangan atau transaksi yang volumenya tinggi, biasanya itu udah terdistribusi sahamnya pada saat hari pertama. Berarti benar banyak yang ya di istilahnya kayak exit strategi ya, begitu IPO langsung pada buang barang, akhirnya selling pressure-nya kuat banget sehingga membuka kemungkinan untuk terjadinya pelemahan lebih lanjut di saham IPO tersebut. Jadi kurang lebih sih indikasinya di dua itu. Pertama, berapa saham yang kasih ke publik. Kedua, kalau misalnya udah terlanjur beli, di sesi satu penentuannya nih, udah langsung ada perdagangan yang volume perdagangan udah naik atau belum. Kalau misalnya udah, biasanya itu selling pressure, karena namanya juga IPO kan pilihannya jual dulu kan. Pilihannya menjual dulu pada saat IPO kan. Karena kita udah pasti ada yang udah punya dulu sahamnya. Kalau misalnya benar-benar udah langsung transaksinya tinggi, volumenya spike gitu ya, berarti kan sudah banyak distribusinya di saham tersebut. Itu biasanya indikasinya emang nggak bagus. Tapi kalau misalnya ternyata di sesi pertama aja transaksinya kecil banget, itu kemungkinan besar besoknya masih bisa naik lagi gitu. Memang banyak kok kejadian yang sama, di mana saham-saham IPO yang si sesi pertama dia listing tuh volumenya nggak langsung spiking, itu bisa sampai auto rejection berhari-hari, ya itu salah satunya kelihatan dari sana. Ketika dia tidak ada distribusinya, itu saham akan memberikan indikasi bahwa tidak terjadi distribusi sama sekali, sehingga orang akan lebih berani lagi. Oh, gak ada yang mau jual, ya udah gua antri lagi beli, besok antri lagi, akhirnya naik terus sahamnya. Ketika sudah mulai terbalik pada penguatan harga tertentu, transaksi hariannya mulai tinggi, volumenya itu udah ketahuan udah ada yang take profit. Kita ikutan take profit gitu. Kalau IPO sih kurang lebih sana. Kalau teknikalnya emang susah, namanya juga ibaratnya baru lahir kan, gimana kita Masih mau lihat ya? iya, gimana kita mau lihat chartnya gitu kan. Oke, buat para investor, teman-teman atau Bapak Ibu yang lagi mau nanya, boleh nih, ini kebetulan ada satu pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan yang ini, aku juga mau tanya dulu nih ke Ko William. Kira-kira kalau misalkan kita ngelihat suatu saham, khususnya lagi di sektor konstruksi sama properti ya, karena kita lagi bahas ini. Itu kira-kira saham pengendali itu yang bagus, perbandingan, nah itu antara pengendali dan publik itu kira-kira berapa persen kok yang kira-kira pengendali itu punya kuasa lebih gitu ya, yang cukup ideal gitu untuk kita sebagai investor retail ngelihat, oh ini nih kalau kita lihat dari sisi bandarmologi mungkin ya, ini nih pemiliknya masih peduli sama sahamnya. Jadi gimana caranya mereka bisa ngedrive harga sahamnya bisa naik ke atas, atau malah mereka mau jualan gitu kok. Kurang lebih perbandingannya tuh berapa banding berapa tuh antara pengendali dan publik kok. Oh, sebenarnya sih ya kayak gitu variatif, karena pengendali di satu emiten kan nggak mungkin cuma satu. Kadang-kadang kalau yang kebetulan cuma satu, ya langsung kebaca sih. Misalnya pengendali punya saham 50% atau 51%, sisanya masyarakat, ya itu udah bagus. Tapi kalau misalnya pengendalinya banyak, memang agak lebih susah. Paling di masyarakatnya aja yang kita lihat. Kalau
udah 30% dan lebih ke atas terus, nah itu udah indikasi yang kurang bagus lah ya, yang pelan-pelan benar-benar sahamnya harus diserahkan sepenuhnya ke masyarakat gitu. Masyarakatnya aja yang penting diperhatiin. Kalau saya berdasarkan yang sepengamatan saya, kalau masyarakat udah 30% itu sebenarnya udah nggak bagus sih. Gitu. Jadi kalau publik atau masyarakat di atas 30% itu udah indikasi tanda agak bahaya gitu kok ya. Ya, Kecuali dan kalau likuiditasnya mungkin jadi tinggi banget. Kalau dalam artian, ya betul betul. kalau likuiditas terlalu tinggi kan lotnya juga jadi banyak banget, susah juga naiknya sebenarnya kan sahamnya kan. Gitu. Iya iya iya. JSMR atau Jasa Marga ini kan kita kalau lihat itu ada support yang kuat ya kok kira-kira di level 3250 gitu. Nah, kira-kira ke depannya ini apakah ada peluang untuk JSMR untuk bisa bullish? Coba Selama kita dia lihat nggak break Jasa di bawah Marga. di 3260 untuk saham JSMR. 3260 untuk support ya, setuju. Jadi selama bertahan di atas 3260 memungkinkan, berhubung dari indikator dia MACD juga udah bullish divergent, jadi ada kemungkinan untuk bullish untuk Jasa Marga ya. Setuju sih, saya juga melihat supportnya sekitar 3260. Ya, jadi untuk Jasa Marga kalau misalnya mau buy on weakness dengan catatan dia bertahan di atas 3260 sih bisa. Nah, jadi kalau misalnya ada pembelian di situ untuk estimasi target 3580 sampai dengan 3730. Ada beberapa pertanyaan ini, tapi masih bahas yang lagi rame nih. Jadi kalau Ya nggak apa-apa, nggak kita apa-apa. yang lagi rame nih mungkin karena bentar lagi market mau buka ya, 1 jaman lagi. Jadi kayaknya mungkin pada nyangkut di Antam atau Oke. di Inco, Tins, Agro, maksudnya yang memang komoditinya lagi hype sekarang karena Rusia versus Ukraina gitu ya kok ya. Jadi mungkin kita bisa bantu nih kok di forum kali ini. Kira-kira pandangan Ko William gimana nih untuk yang komoditi-komoditi kayak gini? Kalau untuk target kita sih sebenarnya udah kena semua. Inco bahkan salah satu yang hari ini kita rekomendasikan di Daily Technical. Estimasi targetnya sih sekitar 6.800 dan ternyata udah kena. Ya kalau misalnya yang baru beli tadi sih memang susah ngomong sih. Tapi kalau yang udah beli di bawah, better bisa pertimbangan untuk profit taking dulu. Karena sektor nikel ini ya terlalu hype ya, apalagi memang karena tadi pagi ngeliat datanya, apa namanya, nikelnya naik sampai 60-an%. Siapa yang nggak mau coba kayak gitu kan, ngeliatnya langsung, wah bayangannya pasti udah happy banget, nyoba. Ya, sehingga hari ini kalau pada naiknya kenceng banget, nggak bingung sih. Memang untuk Inco Antam target kita udah kena semua. Karena target Inco 6.800, target Antam 3.000 udah kena. Nah kalau misalnya setelah ini koreksi, mudah-mudahan jadi bisa membantu buat teman-teman yang mau buy on weakness. Untuk Antamnya dulu aja. Untuk Antam kalau masih bisa dapat di 2870 itu bagus banget. Karena memang tadi transaksinya lumayan banyak di situ. Dan untuk Inco itu kalau misalnya bisa dapat di harga 6.400 untuk buy on weakness, boleh aja. Gitu. Tapi kalau yang udah punya di bawah mah take profit aja dulu juga nggak apa-apa. Apalagi dua saham ini setelah setahun sideways baru mulai naik. Ya kan? Iya. Nah, ini satu lagi kok, ada yang nanya nih, United Tractors gimana nih? Karena hari ini dia sampai penutupan di sesi 1 turunnya kencang nih kok. Oke. United Tractors. Nah, tadi kan saya sebenarnya di awal ada ngajarin juga ke teman-teman semua nih. Saham-saham yang kalau secara teknikal masih bertahan atau tidak mampu melewati MA5, candlestick-nya gitu ya. Itu berarti kan trennya solid. Kebetulan UNTR ini memenuhi kondisi tersebut, di mana MA5 berada di 26.250 dan closingnya masih di 26.500. Nah ini tuh saya satu ini ya. Jadi kondisi begini, sebenarnya UNTR koreksinya tuh menarik, malah bisa buy on weakness kalau yang kayak begini. Bisa dapat di 250 lebih bagus, iya. Kalau saham yang candlestick-nya terus-terusan di atas atau di bawah MA5, ya tergantung trennya apa, itu solid. Trennya kuat banget. Ibaratnya rata-rata 1 minggu aja dia nggak bisa tembusin, jadi ya udah nggak usah khawatir. Berarti tinggal aja posisi candlestick-nya gimana. Kalau candlestick-nya di bawah MA5 berarti strong downtrend. Sebaliknya kalau dia di atas MA5 strong uptrend. Malah kalau yang kayak WTR ini kan berarti strong uptrend. Ini ada turun dekat MA5 bisa buy on weakness. Untuk saham yang di luar konstruksi atau ada di konstruksi tapi dia belum naik, itu ciri-ciri penguatan secara volume gitu ya, atau mungkin kita melihat dari sisi bandarmologi karena Ko William kan memang expert di bandarmologi juga nih.
kira-kira apa yang mesti kita lihat tanda-tanda bahwa saham tersebut lagi diakumulasi baik oleh mungkin dari asing atau dari domestik barangkali, atau mungkin juga yang beli itu, apakah kalau retail yang beli itu bahaya apa enggak gitu. Kita bisa lihatnya dari mana nih kok, supaya kita tahu penguatan secara bandarmologi mungkin kali ini. Oke, good question. Jadi kalau saham yang memang didasari oleh akumulasi, itu nggak akan langsung dinaikin di hari pertama. Karena kalau kita tahu, kita ngerti bahwa yang namanya market maker sama kita yang retail pasti perbedaan uangnya kan jauh banget. Oleh karena itu untuk mereka yang mau beli dalam jumlah besar, nggak mungkin diselesaikan dalam satu hari. Pembeliannya biasanya akan bertahap pelan-pelan, sehingga kalau langsung naik sahamnya itu biasanya kemungkinannya sangat kecil, dan jujur aja buat saya hampir nggak pernah ketemu di dalam 1 tahun gitu. Maksudnya, oh diakumulasi langsung lari sahamnya, jarang banget. Ya itu biasanya ada fase-fase akumulasinya dulu. Ya biarpun sekarang kita coba bisa lihat broker summary tiap sore ya, tapi kalau misalnya itu pun masih bisa digunakan. Kalau misalnya teman-teman lihat di broker summary, itu Anda akan temukan bahwa pada satu periode saham tersebut bergerak sideways, dan sepanjang sideways tersebut ada yang konsisten beliin terus. Nah itu berarti sedang akumulasi itu saham-saham yang kayak gitu. Soal meledaknya kapan kita nggak tahu, karena gini ideologinya, kalau misalnya si bandar gitu bisa beli 1 juta lot, tapi dia cuma mau beli 1.000 lot per hari, gitu ya. Cuma beli 1.000 lot per hari, berarti kita harus nunggu 1.000 hari baru naik, gitu kan, alias 3 tahun. Yeah. Maksudnya dia bisa sanggup beli 1 juta nih, tapi dia cuma beli 1.000 per hari. Ya 1.000 hari dong kita nunggu dong. Nah, jadi kalau bisa ngerti konsep ini, kita sadar bahwa mungkin kita bisa ketemu nih sama diakumulasi, tapi kita nggak bisa ngatur timingnya. Kita nggak bisa, oke nih aku besok naik, nggak mungkin. Kadang-kadang bisa, tapi chance-nya kecil banget, bisa aja kita harus nunggu lama. Tapi setidaknya kita dapat nih ciri-cirinya saham ini diakumulasi. Pertama di sideways dulu. Sideways itu kan memang kesengajaan supaya nggak naik tapi juga nggak turun, gitu kan. Nah kita ketemu nih sideways, kita cek sepanjang sideways tersebut ada nggak akumulasi secara konsisten. Kalau sampai ada, selamat, sudah ketemu nih satu saham yang diakumulasi. Tinggal atur dari kitanya mau strateginya gimana. Kita nggak mungkin bisa alasan, oh karena bandar masuk gua nggak mau cut loss kalau dia nggak keluar. Kalau ada fase yang namanya markdown, kadang-kadang disengaja saham diturunin buat ditangkepin di bawah, siap nggak? Kita harus siapin batas stop loss kita juga sebagai investor retail atau follower. Kalau misalnya kita ngukur nih, oke, ada nih akumulasi, tapi kalau sampai turun di batas sekian, kita udah nggak suka nih ngeliat angkanya, waduh floating loss nih misalnya, ya udah kita tetap harus siapin exit strategi kita sendiri. Ya, walaupun saham tersebut udah diakumulasi, ada waktu kita tetap harus melihat kalau ini saham udah nggak layak disimpan, ya udah jangan disimpan-simpan lagi. Tapi selama batas resiko kita masih aman, masih nggak kena gitu ya. Kayak misalnya tadi saham TOWR, kita buat permisalan saham ini diakumulasi, kita udah ukur tadi nih sideways-nya di 1.000. Selama dia nggak turun di 1.000, ya udah buy and hold dulu, nggak apa-apa. Kita anggap bahwa memang masih fase akumulasi, kita tungguin. Nanti pas udah naik mau jual di berapa terserah, atau ketika kita mau tunggu mulai terdistribusi juga baru exit, misalnya ada yang udah jual bertahap atau dari volumenya udah banyak nge-spike gitu ya. Nge-spike itu maksudnya tuh volumenya tuh loncatnya bisa sampai berapa kali lipat dibanding volume rata-rata gitu. Jadi kalau udah kondisi kayak gitu terjadi, biasanya tuh udah mulai fase yang namanya markup, saham dinaikin sambil pelan-pelan didistribusi. Kalau udah mau kayak begitu, mau jual duluan juga boleh. Jadi pada saat take profitnya sih bebas kalau udah kondisi begitu. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan bandarmologi, kita pastiin saham tersebut diakumulasi dan kita siapkan risk entry exit levelnya buat kita sendiri. Karena pada dasarnya kita cuma following doang gitu kan, kita cuma ngikut doang. Ya memang bandarmologi itu kan sangat membantu, karena ibaratnya kalau semua saham dibelinya sama investor retail doang, mainnya support resisten, kena resisten buang, kena support beli, ya sideways terus gitu kan. Jadi kita mau nggak mau harus ngikutin market maker. Nah cara ngikutnya seperti itu kalau saran saya. Aku mau rekap sedikit. Jadi karena memang saham sektor konstruksi sama properti itu lagging ya kalau menurut Ko William. Jadi sampai saat ini belum naik, jadi masih lesu gitu. Apakah di tahun 2022 ini baik di kuartal 2, kuartal 3 ataupun nanti di 2023 akan naik? Kita harapkan mungkin bisa seperti itu kalau terjadi akumulasi yang bisa terdeteksi dari volume yang tercipta gitu ya di kemudian hari gitu. Tapi kalau misalkan kita mau melihat suatu kita mau hold saham lebih panjang, itu kita bisa cari yang lagi
diem gitu ya, kurang lebih ya, yang kira-kira sideways atau yang lagi turun tapi kita harus kira-kira nih karena kita lagi mau buy on weakness, jangan sampai pada saat kita beli harganya makin turun dan makin dalam seperti itu ya. Jadi perbedaannya adalah pada saat kita buy on weakness kita harus siap, kurang lebih kita mesti punya titik support, mau cut loss di level harga berapa, kurang lebih seperti itu. Jadi mau kita buy on strength di atas seperti saham komoditi ataupun sektor yang lain yang lagi di bawah, itu kita harus tahu titik keluarnya di mana. Sama aja, jadi sebenarnya mau di atas apa mau di bawah, tinggal uang lagi lari kemana nih, kurang lebih ke sektor. Betul. Jadi seperti itu. Betul. Ya, teman-teman, kalau gitu terima kasih atas waktunya, Ko William Hartanto, terima kasih. Mungkin di waktu kedepannya kita akan ketemu lagi. Jadi ada pesan-pesan kok buat para nasabah sebelum kita ya mau sekarang kalau mau FOMO sama komoditi silakan, cuman tetap ukur batas stop loss harus ada dan disiplin ya, dalam artian karena sewaktu-waktu tren yang naiknya tinggi bisa berakhir dan tren yang melemah terus juga bisa berakhir. Kalau kita sebagai trader di Indonesia yang memang nggak bisa short sell, pilihannya cuma bisa buy doang, yang mau nggak mau kan ikut yang naik. Mau ikut yang lagi pada kencang-kencangan rally-nya silakan, yang penting Anda harus punya batas resiko atau batas stop loss yang harus dijalankan pada saat kondisi tersebut terpenuhi, barulah bisa menjalankan trading dengan benar. Karena kalau mau beli sekarang, resiko nyangkut tetap ada, tapi bukan nggak mungkin masih ada penguatan lanjutan. Jadi, dalam artian saya bilang adalah, kalau mau ikutannya lagi rally silakan, mau watchlist yang lagi pada turun, kayak topik kita konstruksi sama properti juga silakan, dan sesuaikan dengan orientasi. Kalau memang pilihannya mau ikut yang lagi naik aja, nggak masalah, tapi siapkan batasan resiko atau exit level, stop loss misalnya gitu ya, yang memang Anda akan jalanin pada saat kalau kondisi tersebut harus yang terpenuhi. Misalnya katakanlah Anda benar-benar jadi orang yang belinya di harga tertinggi sebelum turun dan harus siap stop loss ya, gitu. Jadi peluangnya selalu ada saat bersama, risiko selalu ada. Jadi ya yang penting disiplin sama trading strategi aja sih, sama trading plan aja maksud saya.